Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengkajian suara jantung S1, S2, S3, S4, dan more. Nah, pastikan sudah nonton video tentang fisiologisnya ya. Oke, langsung kita mulai. Jadi, apa sih tujuannya memeriksa suara jantung? Adalah untuk mengkaji penutupan katup jantung. Ya, penutupan katup ada ini katup, ini katup, ini katup, dan ini katup. Jadi, katup jantung itu dibedakan menjadi dua, masing-masing punya empat, tapi dibedakan menjadi dua. Yang satu adalah katup atrioventrikular, jadi yang menghubungkan antara atrium dengan ventrikel, baik kanan maupun kiri. Ya, ini. Ini namanya katup atrioventrikular atau yang disingkat dengan AV. Normalnya ini menutup dan membukanya itu bersamaan. Dan yang kedua ada katup semilunar, terdiri dari pulmonik dan aorta. Ini dinamakan katup semilunar atau SL. Ini sama, normalnya juga terbuka dan tertutup bersamaan. Nah, tadi tujuannya adalah untuk mengkaji penutupan katup. Jadi, pada saat katupnya tertutup akan menimbulkan suara. Jika yang tertutup adalah atrioventrikular, maka akan terdengar suara LUP. L-U-P. Ini yang dinamakan dengan S1. Kemudian, yang katup semilunar, jika tertutup akan menimbulkan suara DEP. Ya, ini dinamakan dengan S2. Kemudian ada istilah diastol, dan sistol. Diastol itu kondisi saat jantungnya relaksasi. Nah, pada saat otot jantungnya ini relaksasi atau mengendur, berarti yang terjadi adalah darah masuk ke sini, ke ventrikel. Ya, dari atrium ke ventrikel. Menimbulkan suara S1 setelahnya. Jadi, ini kan darah masuk sini, katupnya terbuka. Ya, setelahnya katupnya akan tertutup. Nah, itu dinamakan bunyi S1. Ya, diastol. Kemudian sistol atau sistolik, ini kondisi saat kontraksi. Pada saat kontraksi, semilunarnya kan terbuka karena ada tekanan di ventrikel. Kemudian setelahnya akan tertutup si semilunar ini. Saat tertutup itu menimbulkan bunyi S2. Oke. Nah, normalnya bunyi jantung adalah S1 dan S2. Jika ada S3, S4, murmur, itu berarti bunyi tambahan. Mendengarkannya dengan stetoskop tentunya. Nah, stetoskop itu ujungnya atau yang untuk mendengarkan terdiri dari dua. Jadi bolak-balik bisa digunakan untuk mendengarkan. Yang belakang atau yang kecil dinamakan dengan bell dan yang besar disebut dengan diafragma. Nah, fungsinya beda-beda. Diafragma ini untuk mendengarkan bunyi yang nadanya tinggi. Jadi cocok digunakan untuk mendengarkan adanya S1, kemudian S2, kemudian murmur pada katup aortik dan pulmonik. Ya. Kemudian yang bell, ini yang sisi yang kecil, ini dengan nada yang lebih rendah. Cocok digunakan untuk mendengarkan S3, S4, kemudian murmur pada mitral atau bikuspidalis. Nah, nama lainnya bikuspidalis adalah katup mitral. Oke, lalu bagaimana kita memposisikan pasien untuk mendengarkan bunyi jantungnya? Oke, biasanya pasien datang itu duduk atau dapat juga berbaring. Ya, jadi posisi awal itu adalah duduk atau berbaring. Itu kita gunakan untuk mendengarkan S1 dan S2. Selanjutnya, pasien dimiringkan ke kiri agar jantung itu jatuh ke sisi kiri. Jadi, jantung itu kan menggantung posisinya. Jadi, apexnya atau ujungnya itu ada di bawah sebelah sini dan dasarnya jantung itu ada di atas. Oke, jadi tujuannya dimiringkan ke kiri agar jantung jatuh ke sisi kiri
dan kita akan mendengarkan di apex ini. Ini fungsinya untuk mendengarkan S3, S4, dan murmur pada mitral atau pada bicuspidalis. Ya, selanjutnya pasiennya didudukkan atau diminta posisi duduk. Pada posisi duduk itu, pasien disuruh mencondongkan badannya ke depan, ya, tujuannya agar jantung jatuh ke arah depan, dan diminta untuk menghembuskan nafas. Jadi, rongga toraksnya mengempis. Nah, dengan mengempis kan jantung akan lebih dekat, ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendengarkan murmur pada katup aortik dan pulmonik. Ingat ya, ini penggunaannya bel dan diafragma diperhatikan. Diafragma untuk S1, S2, dan murmur pada aortik dan pulmonik. Kemudian bel digunakan untuk S3, S4, dan murmur pada mitral atau bicuspidalis. Lalu kalau kita sudah melihat pasien berbaring, maka kita bayangkan adalah di dalamnya terdapat toraks, kemudian di dalam toraks menggantung jantung. Kita memulainya memeriksa dari atas. Jadi di mana meletakkan diafragma atau belnya? Jadi diletakkan di antara tulang, jangan sampai mendengarkan di tulang karena bunyinya tidak terdengar dengan baik. Jadi diletakkan di interkosta, dan interkosta itu dinamai sesuai dengan kosta di atasnya. Ini ada kosta 1, kosta 2, berarti di sini interkosta 1, sesuai nama kosta di atasnya. Kita pertama meletakkan di interkosta kedua, yaitu di sini. Ini untuk mendengarkan S2 aortik. Kemudian geser ke kiri. Interkosta kedua sebelah kiri dekat sternum. Ini untuk mendengarkan S2 pulmonik. Ya. Kemudian turun ke interkosta 3 bagian kiri. Nih, di sini. Ini adalah titik tengah jantung atau Erb's point. Kemudian lanjut ke interkosta 4 di sebelah kiri. Ini. Ya, ini digunakan untuk mendengarkan S1 pada katup tricuspidalis. Ya, tricuspid itu berarti dari atrium kanan ke ventricle kanan. Selanjutnya ke interkosta 5, mid clavicula. Jadi ini adalah clavicula, tengah-tengahnya kita ambil, nah, ke bawah sini, sampai dengan interkosta 5, letaknya di sini. Ini adalah untuk mendengarkan mitral atau bicuspidalis, ya. Mitral itu berarti S1 ya, 1. Nah, kita mendengarkan S1 atau bunyi leb itu akan lebih keras pada apex di sini. Di interkosta 5 mid clavicula. Ini lebih keras bunyi S1-nya. Jadi yang terdengar adalah leb, begitu. Tapi S2 akan lebih keras di basal atau di base. Ya. Di sini. Jadi nanti waktu didengarkan di basal, ya, S2-nya lebih keras. Jadi bunyi leb, begitu. Jadi untuk memastikan itu bunyi S1 atau S2, bisa didengarkan di apex. Jika lebih keras, itu berarti S1-nya. Jika ingin mendengarkan S2 lebih keras, ada di basal. Atau bisa kita cek di aortanya. Jadi waktu aortanya berdetak, artinya kan darah terpompa keluar. Waktu kontraksi, itu adalah bunyi S2. Ya. Oke, selanjutnya ada S3. S3 itu bunyi tambahan. Jadi jika didengarkan akan seperti lebdept gitu ya. Ini. Lebdept.
Nah, seperti ini. Jadi ini adalah S1, ini S2, dan ini S3. Nah, suara tambahan ini terdengar setelah dep atau setelah S2. Ya. Ini waktu semilunarnya tertutup. Jadi itu kan akhir dari kontraksi sistol. Kemudian jantungnya akan relaksasi dan terisi kembali. Nah, S3 ini timbul karena adanya vibrasi katup atrioventrikular. Jadi katupnya ada getaran, seperti itu ya. Kemudian S4. S4 ini terdengar sebelum S1. Jadi cah lep dep ya. Ini S4, S1, ini S2. Ya. Ini terjadi akibat adanya tahanan di ventrikel. Ya, ventrikel ada tahanan sehingga atrium itu melakukan dorongan yang lebih untuk memasukkan darah ke atrium. Itu ada dorongan yang lebih karena di ventrikel itu ada tahanan. Kemudian selanjutnya ada bunyi murmur. Oke, kita cari di sini ya. Bunyi murmur. Nah, murmur ini suaranya seperti suara tiupan, ya, atau karena turbulensi. Kayak ada suara angin di situ. Itu biasanya terjadi karena ada gangguan pada atau pada dinding ruang-ruang jantung. Nah, itu katupnya tidak tertutup dengan sempurna. Akibatnya ada aliran balik. Normalnya katup itu kan satu arah. Jadi murmur itu timbul karena tidak satu arah lagi. Ya, jadi ada aliran balik. Sudah masuk ventrikel, kemudian kembali lagi ke atrium. Nah, itu karena ada gangguan pada katup sehingga penutupannya tidak sempurna. Nah, murmur ini juga ada grade-grade-nya. Ada grade 1 itu sulit didengar. Sulit didengar. Kemudian grade 2 itu lemah, namun terdengar. Kemudian grade 3 ini cukup mudah didengar, Grade 4 keras, dan ada trill atau getaran. Grade 5 ini sangat keras, dan dengan kita mengangkat sebagian dari stetoskop itu masih terdengar, ya. Yang grade 6 ini yang paling keras. Dengan kita mengangkat stetoskop keseluruhan masih terdengar. Oke, mungkin itu saja mengenai suara jantung S1, S2, S3, S4, dan murmur. Jika ada pertanyaan, silahkan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.